Amalia. Saya Luciana Putri. Saya Melati Wulandari. Saya Marcella Ragasari. Saya Gunawan Yamrini. Saya Benvi Elian. Saya Dwi Maharani. Ini kami akan mempresentasikan tentang Daulah Bani Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai 125 Masehi. 1258 Masehi. Menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas Asy-Syafi'i, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim, dan Al-Wasiq. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wasiq bila tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam. Hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Dalam aktivitas pemerintahan dinasti Abbasiyah, mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka. Artinya siapapun boleh memasuki dan tinggal di kota tersebut. Akibatnya, semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya. Baghdad pun menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur seperti Arab, Turki, Persia, Romawi, Kipti, dan sebagainya. Berikut beberapa peninggalan dinasti Abbasiyah yang masih ada hingga sekarang. 1. Istana Uqaidir, Makam Zumurud Khatun, Masjid Agung Samara, Masjid Al-Azhar. Pembahasan. Berikut penjelasan beberapa peninggalan dinasti Abbasiyah yang masih ada hingga sekarang. 1. Istana Uqaidir. Istana ini berada di
Baghdad. Baghdad adalah sebuah kota yang dimana dibangun secara umum memiliki bentuk melingkar atau bundar. Maka sebanyak bentuk isi kota ini berbentuk wilayah bundar melingkar. Salah satunya menjadi bukti adalah Istana Uqaidir tersebut berbentuk melingkar. Makam Zumurud Khatun. Banyak makam para raja dan penguasa di kota Baghdad juga. Pada makam tersebut terlihat kekayaan serta kejayaan yang relatif mewah. Kompleks makam ini pernah dirubah dalam waktu banyak serta di dalam makam tersebut ada makam Khalifah Bani Abbasiyah ke-34, Masjid Agung Samara. Salah satu masjid terbesar di kota Baghdad adalah Masjid Agung Samara. Masjid ini pernah menjadi masjid terbesar di dunia pada masa itu. Masjid ini memiliki salah satu keistimewaan sebagai yaitu memiliki menara seperti jarum jam. Masjid Al-Azhar. Masjid ini termasuk salah satu menjadi masjid terbesar di dunia dan menjadi pusat pendidikan penting di kampus Al-Qairo. Berikut penjelasan dari 3 penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. 1. Perebutan kekuasaan timbul perang saudara. Perebutan daerah kekuasaan yang luas membuat terjadinya persaingan di antara keluarga Abbasiyah. Karena persaingan dari perebutan daerah kekuasaan timbul berbagai macam perang saudara. 2. Konflik agama. Pada masa Daulah Abbasiyah, semakin banyak pendatang baru dari Bani Persia yang sudah memeluk Islam. Namun, Islam yang dipahami merupakan ajaran dari Syiah. Bahkan ada beberapa ulama yang terpengaruh karena paham Islam Syiah. Akibatnya, ajaran Islam pun semakin terpecah belah. Hidup berhoya-hoya dan lupa akan musuh hampir mendekati masa kehancuran. Daulah Abbasiyah hanya memiliki daerah di sekitar Baghdad. Para pasukan mulai memposisikan dirinya di daerah yang jauh, sehingga ketika ada musuh, para bangsawan hanya menikmati harta dan lupa jika ada musuh. Kemajuan dinasti Abbasiyah masa ini adalah masa kekuasaan atau masa kejayaan umat Islam sebagai dunia dalam berbagai aspek, dan kemajuan itu hampir mencakup semua aspek. Fragmentasi pemerintahan dengan hierarkinya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah, pemerintahan, petani, pedagang, dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan. Kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan. Pendidikan kesenian arsitektur meliputi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Pada periode awal, kekuasaannya memiliki otoritas politik yang sangat kuat dan kemudian mampu melahirkan sebuah kemajuan peradaban yang disebut sebagai era keemasan. Dalam bidang ilmu agama, muncullah beberapa ulama dalam bidang hukum dan fikih dengan berbagai mazhab. Dan dalam bidang hadis ditemukan usaha-usaha untuk penelusuran dan penghimpunan hadis. Begitu pula ilmu lainnya seperti ilmu tafsir yang sudah berdiri sendiri dalam bidang sains dan teknologi, khususnya pada ilmu kedokteran atau pengobatan telah berkembang cukup pesat, yang ditandai dengan berdirinya sekolah kedokteran tingkat tinggi dalam bidang filsafat. Dari kajian ilmu filsafat itulah sehingga melahirkan ilmuwan Islam populer atau para filosof dan pemikirannya. Dan pada bidang pendidikan ditandai dengan kurikulum utamanya dipusatkan pada Al-Quran dan hadis, serta berbagai lembaga pendidikan telah terbangun, mulai dari masjid yang juga dijadikan tempat pengajaran atau pendidikan selain tempat ibadah, juga dibangunnya lembaga-lembaga dalam bidang tertentu seperti Bait al-Hikmah. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil
dari Bani Abbasiyah adalah umat Islam harus giat dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat membuat kehidupan umat Islam menjadi lebih baik. Sekian. Sekian review dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.